Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Diaksana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya ambil yang berjudul Analisis Proses Produktivitas dengan Aplikasi Lean Manufacturing pada Divisi Produksi Sepatu di PT Karya Mitra Budi Sentosa. Kemudian pendahuluannya, PT Karya Mitra Budi Sentosa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di dalam bidang produksi sepatu fashion wanita. PT ini selalu berusaha menghasilkan produksi sesuai dengan jumlah permintaan, namun pada beberapa bulan tidak dapat memenuhi jumlah target permintaan. Kemudian lean manufacture adalah metode yang sesuai digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi tingkat pemborosan atau waste sehingga mampu menekan atau bahkan bisa mengurangi kegiatan aktivitas yang tidak bernilai tambah, non value added activity. Tools yang digunakan untuk mematakan aliran nilai yang terjadi dalam proses pemborosan produksi adalah menggunakan value stream. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk memproduksi produk yang bermutu. Proses activity mapping digunakan untuk mengetahui proporsi dari kegiatan yang termasuk value added dan non value added. Peta ini mampu mengidentifikasi adanya pemborosan pada value stream dan mengoptimalisasi proses agar lebih efisien dan efektif dengan cara simplifikasi, kombinasi, atau eliminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pemborosan dan memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi waste pada proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian yang utama adalah bagian proses produksi sepatu dengan memperhatikan waktu proses produksi sepatu pada PT Karya Mitra Budi Sentosa, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah data dokumentasi perusahaan. Data tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai waktu produksi, jumlah mesin dan operator. Selain itu, observasi juga digunakan untuk dapat mengetahui secara langsung keadaan di lapangan. Tahapan penelitiannya: observasi lapangan, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, kesimpulan, saran, dan hasilnya proses activity mapping mampu menggambarkan detail tahapan proses produksi. PIM berfungsi untuk mengevaluasi nilai tambah atau manfaat dari tiap aktivitas proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Proses produksi sepatu terdiri dari 16 prosedur yang berjalan secara serial. Secara detail, proporsi dari setiap aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jenis aktivitas, jumlah aktivitas, dan presentasi. Jenis aktivitasnya ada operasional, kemudian transport, inspection, storage, dan delay. Jumlah aktivitasnya 7, 1, 1, 3, 4. Untuk presentasinya itu penghitungannya jumlah aktivitas dibagi dengan total jumlah aktivitas dikalikan dengan 100%. Kemudian hasilan pembahasan berikutnya berdasarkan grafik terdapat 7 aktivitas value added, 4 necessary but non value added, dan 4 non value added. Waktu untuk aktivitas value added dapat diefisiensikan lagi agar waktu proses produksi lebih efektif, sedangkan necessary but non value added harus diminimalisirkan karena tidak memberikan nilai tambah bagi customer. Waktu pada aktivitas stitching memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses yang lainnya. Hal ini dikarenakan butuh ketelitian lebih untuk menjahit bagian-bagian dari upper. Dengan demikian diperlukan adanya penambahan alat jahit untuk meminimasi waste. Penambahan jumlah alat jahit upper bertujuan untuk mengurangi waste pada waktu proses stitching. Selain itu dapat menurunkan waktu proses stitching yang akan berdampak pada proses produksi berikutnya. Kemudian juga ketepatan waktu pengiriman ke customer. Ini adalah tabel proses activity mapping
produksi sepatu. Untuk keterangan, O itu operation, S-nya itu storage, I-nya itu inspection, D-nya itu delay, T-nya itu transportation. Berdasarkan proses activity mapping didapatkan proses produksi yang memiliki waktu yang terlama. Ada pada proses stitching yaitu 134 menit terdiri dari 8 alat jahit upper. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap proses-proses selanjutnya sehingga menimbulkan waste delay pada proses produksi selanjutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti memberi usulan perbaikan adalah penambahan jumlah alat jahit sebanyak 2 unit untuk mengurangi waste. Dengan adanya penambahan alat jahit upper, maka output yang dihasilkan pada bagian stitching akan bertambah sehingga waste delay pun akan mengalami penurunan sehingga output yang dihasilkan akan meningkat. Kemudian proses ini adalah tabel setelah ditambahkannya alat jahit. Di alat jahit upper di situ menjadi 10 sekarang. Tadinya kan 8 jadi 10 karena ditambahkan 2. Rekapitulasinya, aktivitas produksi setelah penambahan alat jahit upper. Perhitungan presentasinya yaitu operation menjadi 9 dibagi 16 dikalikan 100 sama dengan 56% dan selanjutnya. Berdasarkan tabel tadi, dapat diketahui penurunan jumlah waste dari 25% menjadi 13%. Pengamatan terdapat aktivitas produksi sepatu yang dapat diketahui sumber-sumber pemborosan yang dapat memengaruhi kinerja dari proses produksi sepatu. Penyebab pemborosan yang paling utama bersumber dari waktu proses stitching karena lama sehingga pada akhirnya terjadi kegiatan saling menunggu proses satu dengan proses yang lainnya. Namun setelah adanya penambahan alat jahit upper, maka berdampak pada proses selanjutnya sehingga dapat mengurangi waktu waste karena presentasi waktu delay mengalami penurunan dan presentasi waktu operation menjadi meningkat. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan analisa waste menggunakan VSM dan PIM, penyebab pemborosan bersumber dari waktu proses stitching yang membutuhkan ketelitian jadi harus menunggu lama sehingga pada akhirnya terjadi kegiatan saling menunggu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah dengan penambahan jumlah mesin sebanyak 2 unit untuk meminimasi waktu pengerjaan di bagian stitching sehingga proses produksi sepatu dapat berjalan dengan lebih optimal. Setelah adanya penambahan jumlah alat jahit, didapatkan penurunan waste delay dari 25% menjadi 35% sehingga presentasi waktu delay mengalami penurunan dan presentasi waktu operation menjadi meningkat. Kemudian saran yang pertama, agar perusahaan dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di perusahaan dengan efektif. Kemudian diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode yang lain agar lebih baik. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.